Atau Yuzongnya Selena doang. lagi karena masih kebuka juga nggak di ban. Nggak, harusnya Hilda sih. Harusnya Hilda dulu sih mungkin. Karena di game pertama ya bisa Hilda jadi pun bisa jadi di plastik. ban takutnya Iya. sama Onyx. Oke. Iya sih bisa masuk band yang selanjutnya dari Onyx Esports, tapi Evo Legend mereka masih Harin. pakai Iya, Harin dan Harin Selena. dan Iya, Selena. dan Sama Selena. ya. Ini oleh Soalnya Esmeralda. game satu pun juga Hildanya tuh nggak buru-buru diambil sama EVOS. Kayak mereka naruhnya di last pick gitu. Berarti ada counternya lagi dari Heeh. EVOS ya, dia nyimpen ya. Buat Iya. Dia lawan. nggak takut untuk jika Hildanya Iya. di ban. Benar. Masih ada yang lain. Mungkin Baxia pengganti Hilda Bisa jadi. atau Khalid Tank. Tapi aku belum pernah lihat sih Bajan pakai Khalid Tank. Iya dia lebih suka Baxia Baxia. Jowhead, kalau enggak Hilda. Dan ini aku kalau ngelihat dari Evo Legend, mereka selalu kalau masih bisa pakai itu ya dipakai itu terus. Iya kan? Oke, benar. Nggak pernah terlalu merubah drafting phase-nya di match yang sama. But overall sebenarnya kalaupun Baxia menurut Kolius kayaknya lumayan Elis. cukup bagus karena Dari ada Onyx. ada Elis, ada Yuzong yang memiliki lifesteal yang sangat besar. Belum lagi dia bisa nabrak ke arah Jowhead untuk menghentikan pergerakannya. Gitu. Jadi sebenarnya walaupun Hildanya di ban, Baxia itu kalau bisa keambil kayaknya masih draft yang worth it gitu. Oke, tapi selanjutnya ini Onyx Esports bakal memikirkan juga apakah mau ngelepas Hilda dari Bajan atau enggak. Karena itu crucial banget sih menurutku dari Evo Legend dengan Bajan pakai Hilda. Tapi Onyx Esports Barat yang dibuang. Yang Kapok. membuat mereka kehilangan first blood-nya sebenarnya. Kapok dia sama Barat. Kapok langsung di ban dihilangkan. Karena habis dilepehin tuh, gitu kan. Datang. Walaupun sebenarnya kalau keluar dari range itu nggak bakal bisa untuk dimakan kan. Iya. Mungkin tapi efek ya, stun-nya juga kan. Itu tadi sempat terjadi juga kalau nggak salah di tamusnya di anti match Iya, yang iya. mau diambil tapi keluar dari range-nya jadi nggak bisa dilepehin. Nggak bisa dilepehin. Ya Nggak gitu. bisa ditelan. Nggak bisa ditelan. Nah, Tapi ditelan. Hellcat-nya di ban lagi nih. Hellcat dari Onyx Esports. Semenakutkan itu kah Sans pakai Hellcat? Harusnya sih iya. Dan karena memang 3 core kayaknya penting semua sih Bude Mongfat. Karena Harin juga mati sama Hellcat. Terus Selena juga bisa di pick up seenaknya aja gitu, kayak sekali skill 2 langsung Trombol. hilang. Iya. Oke, burst damage-nya juga gede sih. Apalagi dia punya global presence, dia nggak di situ pun tinggal matiin lampunya aja udah pada kelimpungan. Impostor dong. Bener juga. Matt. Hai. Identity meeting. Aduh. Tapi kalau misalkan emang udah ketahuan bakal di ban Hellcat, kenapa nggak Onyx Esports ambil duluan aja? Kenapa mereka lebih milih Elis gitu instead of nge-pick ini dulu? Ya mungkin Hellcat. di draftnya nggak match up sama Hellcat. Oh, nggak match up sama Hellcat. Oh, oke. Ah. Oke. Nah, melihat dari hero-hero Evo Legends juga Onyx Esports seperti biasa untuk prediksi game kedua dari Psycho terlebih dahulu. Tetap go Onyx dong. Tetap loh. Hashtagnya dulu, hashtagnya. Hashtag go Onyx. Onyx. Ya. Go Kenapa Onyx. kamu lemah sekali? Go Onyx. Yeay, gitu dong. Walai. Mantap. Oke, Onyx untuk Psycho. Tapi kalau Kolius melihat kayak gini, apakah berpikir ke Onyx sekarang? Ya, kayaknya game kedua lebih Onyx sih. Lebih ke arah Onyx dari Kolius juga? Ya. Well, ada 2 suara ke arah Onyx. Tapi kalau aku sendiri ngeliat Evo Legend dengan Uan pakai Harit, lalu ada Lexi pakai Selena, dan ini ada Esmeralda yang menurutku power pick banget buat Evo Legend. Suara aku mungkin bakal ke Evo Legend lagi sih. Nggak bisa, Oke. Onyx. Wes, Nggak bisa. bener. Nggak boleh pulang awal. Oke. Rafael lah. Apa ya? Oh, iya, iya. Aduh. Tuh, Wow. resikonya gede banget mereka loh. Nggak pernah lihat sini sih. Tapi ini bakal jadi combo yang bagus Jauhead dengan Rafaela kan? Ayo Cornet, kamu belum prediksi Cornet. Ayo, kamu Ayo, sekarang Oke, aku melihat sebenarnya aku kalau misalnya lihat tadi dari game 1 ya, kayaknya EVOS tuh lagi membara banget. Tapi aku pengen game ketiga, jadi aku prediksinya bakal ke Onyx Esports. Oke, 3 Onyx, 1 Evo Biar Legend. makin seru gitu loh. Yoi, tapi menurutku Rafaela itu bakal memperkuat laning phase-nya. Mereka tahu akan diseruduk-seruduk sama Selena, Harit atau Esmeralda dengan adanya Holy Healing yang dimiliki oleh Rafaela. Mungkin ini bakal memperkuat laning phase dari Onyx Esports. Mereka nggak mau dihancurin gitu aja dan wow, Thanos. kamu. Tanknya siapa nih? Tetap Hilda. Iya Masih dong, last pick nggak lagi. di-ban coy. Gimana? Mereka lebih dekat sama Popol dan Kupa daripada Bajannya Hilda. Ngeselin dah. Kenapa coba? Popol itu. Popol Kupa karena mungkin visionnya juga ya dan juga memang annoying untuk di early game. Wow. 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 Bruno dipakai cewek atau Eh, Suns? kenapa begini nih?
Kagak ngerti nih. Aduh, apaan nih? Masih di swap swap. Kagak ngerti gue. Ini masih bisa di swap kan? Ada swap lagi. Iya, Oh, di maksud sana. enggak gue ngerti sob-sob, cuman pikirnya kok kagak ngerti nih. Kira-kira Sebenarnya ya seperti ini apa? combo yang lumayan lucu di mana dengan adanya healingnya Rafaela, itu Bisa, Yuzong dan Alice bakal termasuk sama Jauhead itu bakal bergerak dengan cepat banget sih. Ya, Jadi kayak rotasinya. pick up atau rotasinya ini bakal pergerakannya lebih Misalnya, enak. Itulah kenapa lebih feeling ke Onyx sih Si, kalau Onyx. si Sans itu bisa nggak nahan kalau misalkan di invade gitu? Nah, itu sama dia. Hildanya itu. Kayak gitu. Apakah Liling cukup buat nahan itu semua? Mungkin Kita ada untuk sliding tackle ya tapi. Nah ini penasaran sih ini bakal panas sih. Benar-benar. pertandingannya. Gila. Setelah kita melihat juga dari draftnya dengan 10 hero yang sudah di pick, quick prediction-nya juga kita sudah dapat dari Cornet, Olios, dan juga dari Psycho. Kayaknya prediksinya bakal Coding Esports, sedangkan dari Clara Monster akan ke EVOS Legend. Nah, itu muncul set, Clara, Lius, Psycho, Cornet. Oke, biru sendiri. Tapi teman-teman semua yang ada di rumah coba, apakah kalian setuju dengan kita semua langsung aja terus kalau menimohon sekarang kita akan masuk ke dalam gamenya. Jadi silakan para caster, just take it away. Alright, thank you. Terima kasih. Bude Monster dan juga Cornet, langsung aja kita masuk ke Yap. dalam in game. Ini dia game penentuan. Kalau EVOS Legends berhasil menangkan 2-0, tandanya Onyx Esports harus pulang. Benar sekali ya, yang pastinya seluruh pendukung dari Onyx ataupun EVOS jangan lupa untuk tetap nge-support timnya, jangan lupa likes-nya juga kita tembusin sampai dengan 500.000 like, dan juga untuk di DM kita masing-masing tadi udah mulai banyak yang Lihat ngirim-ngirim pantun Sansnya nih, bakal parah coba banget. diganggu kali ini. Bakal coba dihajar balik ini seperti kata seorang Psycho. Apakah Apa Sans itu? mampu? Memang. Waduh, pro player kok udah ngomong ya. Gak bisa bohong. Pasti Sulit. kejadian langsung loh. Iya benar sekali Bapak, tapi untuk kali ini Pendragon di bottom lane berhadapan dengan Alice. Tapi setidaknya dia udah mendapatkan satu Little Crab yang bisa di-convert menjadi pundi-pundi gold tambahan. Ada Bajan yang mengganggu, lagi touring bareng sama Drian ya, menggunakan Jauhead-nya lagi jalan berduaan. Masih santuy aja, belum ada serangan satu sama lain. Ejektornya akan berhasil. Yap, berhasil untuk melemparkan Bajan. Yes, Bajan kali bakal coba dibaliskan keadaan cewek Purify. Menyelamatkan seorang cewek. Karena kalau tidak mungkin cewek bakal down kali ini. Benar sekali, dan Rexy masih di rumputan. Akankah habis arrow-nya masih bisa digocek? Masih memberikan hit dari bola yang ditendang. Yang pastinya nanti akan sakit banget untuk memberikan damage ke arah tim EVOS. Yes, benar banget. Boots di arah top lane bakal coba mengganggu pergerakan RKT. Tapi Yoi. kali ini Boots, lihat, bakal coba untuk nge-fight untuk dapetin gold buff. Dia nggak mau diam aja. Buset. Lihat, Bajan digebok habis. Dan damage terlalu sakit. Sans, first blood didapatkan oleh Sans. Lihat, Brunonya bukan kaleng-kaleng. Itu dia, sakit banget, langsung naik asam lambung dari Hilda tadi ya. Tidak kuat lagi menampainya damage, tapi untuk top lane ada pertempuran antara Esmeralda dan juga Yuzong. Yes, ini lihat Sans karena dia pakai Bruno. Di early game pun kalau stacknya sudah penuh ini bakal tetap sakit. Lihat, Bajan gak bisa semena-mena Ya seperti ampun, tadi. sakit banget. Ejector bakal dibalikan keadaan. Dan Bajan Dua dua kali. poin kill. Bajan dimakan 2 kali. Dan ini bakal bisa merubah segalanya. Dan ini lumayan bahaya. Waduh, ini di awal loh, dan Brunonya udah dapat makan 2 kali. Ini akan sangat-sangat mengerikan nantinya untuk EVOS Legend. Apabila Brunonya dapat makan terus, damage-nya semakin bertambah, semakin sakit. Untuk tim fight-nya mungkin Onyx akan jauh lebih menguasai. Yes, bener banget. Dan ini bener-bener mereka harus bisa menangkap seorang Sans. Yap. Gimana caranya Wan, anak Mandiri kalau tidak lihat Mandiri Turtle Camp. Kita bakal lihat apakah Onyx Esports berani untuk melakukan kontes di arah bottom lane. Benar sekali, setelah tadi kita melihat Mandiri Turtle Camp, lalu kali ini Bajan mencoba untuk memberanikan diri lagi masuk ke dalam kerumunan, mengkontes ke arah Turtle. Ejektor keluar dan ternyata Turtle-nya Sama diambil oleh setelah Wan. dikeluarkan, Pendragon di garis depan. Tapi lihat Sans Pendragon. dengan bola plastiknya terlalu perih. One last hit dan Oh my berhasil diselamatkan. Ultimate mengamankan 1.3 poin untuk tim Onyx Esports. Baik sekali penempatan dari teleport di mana dia berpindah tempat memberikan last hit dan menghilang sudah tamusnya. Pendragon yang gak kuat lagi setelah tadi bisa menahan beberapa poin damage yang dihantarkan oleh anak-anak Onyx Esports. Yes, bener banget. Dan Sans kali ini benar-benar bisa di arah belakang. Dan ternyata bakal coba dibalaskan keadaan. Masih ada Sans. Satu hit. Ya ampun. Lihat. Rex
Rexy, satu main diamankan. Satu main coba dibalaskan karena ternyata Wan gak mau terlalu terburu-buru. Karena kalau Wan ngedive in, itu bisa menjadi bencana untuk seorang Wan. Ini Rexy bisa dibilang tadi cukup menghantarkan nyawanya ke arah Bruno ya. Karena Bruno enak banget untuk memberikan hit, damage-nya udah sakit. Beberapa hit aja. Benar-benar membuat tadi tubuhnya langsung rontok. Tapi Zaman Force dikeluarkan untuk mid lane. Belum ada pertempuran lanjutan, semuanya mundur kembali. Sedangkan itu RKT di arah top lane masih mau untuk dapetin seorang boost. Dan Sans, Pendragon, Bang coba dihajar. Inferno udah keluar, Bang coba mengganggu. Satu hit terakhir gak bisa mengamankan Pendragon tumbang. Sans bangun dapatkan double kill, tapi satu habis Oro ditahan dan masih ada absorb damage dari seorang Bajan. Satu hit terakhir, untungnya ada absorb, selamat Bajannya. Tapi Sans udah 3 poin kill di bagian tengah Anti-Match dan juga Wan bertarung. Tapi Anti-Match lebih memilih mundur. Dan ternyata udah gak ada Purify lagi. Cewek bakal tumbang, Wan bakal coba ke arah seorang Sans. Dan Anti-Match harus mundur untuk kali ini. Yap, sama-sama udah mengumpulkan poin kill, tapi Wan masih mengumpulkan poin assist. Udah ada Black Dragon Form di bagian atas, belum ada satupun Valistar Moon. Kita lihat sedikit lagi SP tersisa, tapi untuk pasifnya udah mulai nyala. Semakin tinggi pula lari Udah ada SP-nya. deadly blade kayaknya dari seorang boost. Dan kali ini lihat Mandiri Tower of Game Sakit banget, langsung Pak. mengarah ke arah bottom lane. Bakal coba dipasang Falling Starman yang bukan Falling Monster dan di arah bottom lane. Turtle diamankan oleh seorang Wan, anak mak dari Pontine. Itu dia, Wan anaknya udah aktif ya Bun ya. Sementara itu untuk Sans 302 killing spree yang dia gunakan udah level 8. 3 poin kill pastinya akan sangat mendongkrak sekali untuk sisi perolehan gol. Tapi Anti-Match di bagian bawah langsung aja dikeroyok oleh Rexy. 2 bar SP lagi tersisa. Anti-Match bisa kabur ke bagian belakang dan ternyata bisa untuk sekarang. Untuk kali ini udah ada Wan, bakal coba dive, Zaman Force, karena cewek Ya, sakit banget. setuju, cewek bakal coba tumbang. Dan lihat Wan, nama lagi-lagi berhasil dapatkan poin. Sans bakal harus berhati-hati, retributionnya nggak boleh salah lagi seperti yang di Turtle. Langsung ke arah belakang, Wan gak punya Zaman Force. banget, Dan Pak. next the God Ezreal, Bos mengamankan seorang Wan, anak mak nih harus tumbang Pak Polo. Benar sekali, dan execute-nya tadi memberikan sedikit ilmu santetnya terhadap Wan, dan Wan pun langsung tertunduk lemas. Harus pulang ke base-nya menunggu dia respawn kembali. Blue buff-nya udah mulai nongol. Akankah di-invade habis oleh anak-anak Onyx? Sementara untuk anak-anak dari EVOS Legend mereka lebih memilih melakukan defense. Ada bola yang udah ditendang juga. Sakit banget ejectornya. Rek mendadak langsung terbang. Bisakah dia bertahan? Masih ada regen SP yang dia miliki, tapi ternyata Esmeralda pun sudah tidak kuat lagi. Bruno dari Sans mengamuk dan boost di arah bottom lane harus tumbang. Lihat, naga ketemu naga. Ini naga atau ketemu biawak, kita nggak ada yang tahu. Tapi di arah bottom lane intinya boost harus down. Coba dipaksakan. Rian harus ternyata Anti-Match dan Rian cewek terlalu jauh. Nggak bisa membantu, nggak ada cover. Sama mau dikeluarkan, cewek satu kena bisa row. Dan masih mau lebih one-on-one dari Ponti. Lihat, damage-nya nggak berhasil Rian dapatin orang Wan. Benar sekali, tapi Berserker Fury ada di tubuh Bruno sekarang. Kritikalnya akan membuat asam lambung semakin cepat naik lagi di tubuh masing-masing player. EVOS Legend akan semakin sakit damage-nya. Mandiri Turtle Camp kali ini udah keluar. Dan serangan itu saat lihat retributionnya 1 gebok aja. 1 gebok, Pak. Hampir tersisa seperempat dari seorang Gopap. Buset, itu bola plastik diisi semen, diisi baja ringan, diisi crit kill. Tapi ternyata Turtle diambil lagi oleh Harit. Udah 3 kali Haritnya ataupun Wan mendapatkan Turtle. Pertempuran di bagian atas sudah mulai pecah. Dan lihat Bootsnya masih bisa bertahan. Ya Satu hit ampun. terakhir. Wan, goceng, Wan. kiri, kanan, depan, belakang. Cewek bakal coba ditumbangi lagi. Bajan mengarah ke arah Sas. Lihat, Sas dituju. Ya Rexy, ampun, Wan. Bajan, semua ke arah Sas. Lihat, Sasnya masih mencoba Wan, ya. bertahan. Satu hit terakhir dan Oh my mega God. kill. Sas gak tumbang Cewek dan down. double kill. Shutdown. Shutdown. Rexy save the day. Benar sekali, tapi tanpa kita sadari Oji, di bagian atas ada space yang tercipta. Tamus bisa mendapatkan 1 outer turret di top lane-nya, dan sekarang looking for inner turret-nya. Bisakah dia mendapatkan? Tapi ternyata ada pergerakan dari 2 hero Onyx. Ini dari play-nya by Axe. Ya udah, kita lihat di sini ya.
Sunset benar-benar dihabisin, lihat. Bener. Dia udah dapetin point kill lagi, dapat Buset. kill lagi, masih bertahan. Tapi terakhir untung ada burst damage. Yap. Kalau nggak ada, ini mungkin bisa menjadi bencana untuk EVOS Legends. Bencana Pak, kalau sampai Bruno-nya tadi selamat. Tapi Wan benar-benar superior. Dia benar-benar Spartan sendirian dengan zaman Force-nya tadi menggocek seluruh player yang ada. Sampai dengan cooldown-nya habis, barulah dia agak sedikit terpuruk. Dan menjadi sebuah keuntungan untuk anak-anak Onyx Esports. Tapi Rexy bakal coba dihajar, satu game bakal terakhir Ya dilempar di ampun. Covid. Lihat, Naning Nina Nuresi harus down, menjadi kesempatan untuk tim Onyx Esports mendapatkan mid lane dari tim EVOS Legends. Tapi ternyata lebih memilih untuk mendapatkan red buff terlebih dahulu. Anti-match di bawah juga masih bisa aman, damai. Tapi informasi udah diberikan, Wan udah ada di boost di seberang. Harusnya Boots udah berikan informasi, lihat 3 player. Rian udah lewat, Wan bakal coba diambil, masih diamankan, satu kali gebokan, Wan bakal coba tumbang, masih bisa bertahan. Dan lihat execute Israel, Wan dan Nama harus tumbang, masih 3 udah gak bisa nahan semua damage. Boots ke arah belakang, masih mau lebih, lihat keisam darahnya, RKT, Pendragon, dan ini bakal menjadi wipeout cup, dan RKT harus mundur. Wow, 3 orang menghilang sudah dari EVOS Legend. Menyisakan 2 orang aja. Satu Abyssal Arrow-nya pun barusan kita lihat gak mengenai ke siapapun. Tapi ini bisa dibilang cukup kelamaan antara Wan dan juga Hilda yang berada di bagian tengah tadi ya. Karena mereka posisinya udah ke spot, mendadak ada 5 orang yang mendadak langsung hadir dan memberikan damage yang begitu banyak, hilang sudah. Dan kita juga lihat tadi, Mandiri, Camp, di Turtle dan juga di Lord, yang dimana semuanya diamanin dengan cukup baik. Tapi balik lagi kali ini Lord yang pertama, untungnya belum Lord menit ke-12 sudah diamankan, tapi Super Minion berjalan dengan bebas. Di balik itu lihat para Onyx udah mencoba untuk mendapatkan satu turret di arah, masih mau lebih. Udah pada gede-gede gerobaknya, udah sekolah. Kali ini Pendragon di arah mid lane, bakal coba diamankan Unstoppable Force dan Ejector. Pendragon 2 kali gemok aja langsung tumbang. Gak ada yang bisa nahan damage dari seorang Sans. Ini bakal menjadi bencana untuk EVOS Legends. Ultimate udah nge-dive in, semuanya di arah belakang. Zaman Force dan Wan mengarah ke arah belakang. Cewek dituju, cewek dapetin point kill, tapi Wan harus down. Oh my god, ini bencana. Ya ampun, Rexinya harus mundur ke bagian belakang. Sementara untuk Abyssal Arrow yang dilemparkan ke bagian depan Oji. Reknya mencoba memberikan hit terhadap Sun, tapi Sun terlalu overpower. Sakit banget dan Lordnya pun harus hilang untuk sekarang. Gak ada yang bisa mendekat seorang Sas. Lihat, tendangan si Sun, bukan tendangan si Madun. Bajan pun gak bisa nahan damage-nya. Masih mau lebih, ternyata mereka memilih untuk mundur. Oke, mereka mundur dan terbuka lagi peluang untuk EVOS. 9-16, 29.000 berbanding dengan 36.000. Perbedaan yang udah bisa kita lihat. Ini menguntungkan sekali terhadap pihak Onyx Esports. Bener banget, dan ditambah Suns, gak ada yang bisa mendekat sama sekali, damage-nya terlalu besar. Dan lihat, oh lihat tuh, di situ blue buff-nya lagi. Blue buff-nya lagi bengong-bengong aja, sementara untuk Pendragon nemenin dulu ke arah Wan-nya melakukan jungling. Sementara itu mereka berempat melakukan rotasi bersama-sama. Ada Esmeralda di bagian mid sendirian, ada wave minion yang udah hadir, tapi Boots pun belum mau maju. Udah ada satu buah Knuckles of Durance. Kali ini Onyx Esports benar-benar mendominasi dengan 16 poin kill mereka dan Suns yang hanya pick up satu kali. Ini benar-benar RKT sih harus ke belakang ya. Dia nggak boleh benar-benar kayak coba timpa di arah depan. Dia harus incer Suns-nya kalau dia mau menang. Karena kalau gak ada yang bisa ke Suns, ini berat banget. Bajan itu udah pasti gebokin. Lihat. Buset. Bajan susah banget untuk ke belakang. Setengah darah seperempat dan Bajan harus down. Oh my god, mega kill didapatkan. Sastra offset, gak ada apapun. Double kill, looking for triple kill. Dan ternyata diamankan dan 3 player hilang dari EVOS Legends. Ini bencana. Onyx Esports bakal membalikan keadaan. Sepertinya game kedua ini bakal coba diamankan oleh Onyx. Dan lihat, Pendragon satu player pribadi gak kuat. Onyx Esports take the game tuh. Onyx Esports take the game tuh. Skor 1-1. Kita akan berangkat menuju ke game yang ketiga untuk match yang pertama di hari ini.